billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, dan didahului pada tanggal 9 nanti saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci akan melakukan wukuf di Arafah. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini menjadi sangat tepat dan urgen kita berbicara tentang kurban, atau dalam bahasa Arab udhiyah atau dhuhaya, atau dari bahasa mufradnya dhahiyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks inilah saya ingin membacakan dan ingin mengkajikan beberapa hal tentang kurban ini dari berbagai sudut pandang tentang kurban itu sendiri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibadah dalam Islam itu benang ujung yang akan ditarik adalah bagaimana bahwa ibadah-ibadah yang Allah syariatkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk apa yang disebut orang kesalehan sosial. Nah, oleh karenanya dalam konteks kurban ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain menyebutkan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa orang yang mempunyai kelapangan rizki tetapi dia tidak berkorban, maka tidak usah dia mendekati tempat sholat kami. Maka ini bermakna bahwa sangat dianjurkan. Oleh karenanya jumhurul ulama mengatakan hukum dari udhiyah atau berkorban itu adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang jika orang punya kemampuan untuk tidak meninggalkannya, sehingga dalam hadis yang baru saya bacakan tadi diancam untuk tidak usah mendekati musola kami. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Oleh karenanya dalam kitab Kifayatul Ahyar, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Asy-Syafi'i, ulama abad ke-9 Hijriah, mengatakan al-udhiyatu sunnah. Maka kurban itu adalah hukumnya sunnah. Al-udhiyatu bi tasydidil ya'i huwa ma yudhbahu minan na'am taqarruban ila Allah yaumal 'idi wa ayyam tasyrik. Udhiyah atau kurban itu adalah binatang yang disembelih, baik itu kambing, baik itu sapi, apakah kemudian kerbau atau onta, yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan sampai waktu asar ayyam tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Wa yuqalu laha dhahiyah. Udhiyah ini juga disebut dhahiyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma', dan dasar disyariatkannya ibadah kurban itu adalah sebelum ijma' ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan onta kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-Maun, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Adapun dalil-dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak sekali. Di antaranya adalah
apa yang ada dalam Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annahu alaihi salatu wassalam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah, jika kalian, dari Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, jika kalian melihat hilal, yaitu bulan sabit pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian hendak ayyudhahi, hendak dia berkorban, falyumsik ala sya'rihi wa adfarih, hendaklah dia menahan diri untuk tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Maka ini juga di antara hadis disyariatkannya berkurban, sekaligus yang menunjukkan bahwa kurban itu hukumnya sunnah, karena di situ disebutkan wa arada, dan dia ingin berkurban. Karena kalau ibadah wajib itu tidak akan disebutkan dan jika dia ingin, tapi maka dia harus. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah oleh karenanya secara umum syariat kurban itu karena ingin membangun kesolehan sosial, maka dianjurkan semua orang yang punya kemampuan untuk berkorban. Kemudian juga hendaklah dalam memilih kurban itu adalah binatang yang baik, dagingnya banyak, dagingnya bagus, gitu ya. Yang itu nantinya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan imam yang empat, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari Al-Barra' bin Azib dari Al-Barra' bin Azib dia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami dan dia bersabda, arbaun, ada 4 jenis binatang, la tajuzu fi dhahaya, yang tidak boleh dijadikan kurban. Al-aura'ul bayyinu 'auruha, yaitu binatang yang juling, yang sangat juling, jelas sekali julingnya, karena itu akan mempengaruhi dia akan kurus dan dagingnya sedikit. Al-mawal maridatul bayyinu maraduha, dan binatang yang sakit, yang benar-benar kelihatan sakitnya. Wal arja'ul bayyinu dhal'uha, dan yang sangat kurus, yang kelihatan tulang rusuknya. Wal kabiratul lati la tunqi, dan binatang yang sudah terlalu tua sehingga tidak ada dagingnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka syarat-syarat ini untuk menghindari binatang dengan jenis ini menunjukkan bahwa kesolehan sosial itu merawat niat yang baik. Tatkala kita ingin berkorban, tentu kita ingin berkorban dengan binatang yang memang dagingnya bagus, gitu ya, dagingnya banyak dan seterusnya. Oleh karenanya sangat dianjurkan orang yang punya kemampuan lebih tentu untuk berkorban yang lebih. Penting disampaikan bahwa dalam berkorban ini juga harus korban selain secara fisik dia memenuhi persyaratan, secara umur pun dia juga harus memenuhi persyaratan. Oleh karenanya ulama dalam kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan wa yujzi'u fihal jad'u minadh dha'n, dan sah dipakai korban itu kalau kambing minadh dha'n, kambing jenis kibas itu dha'n. Al-jadha, apa itu al-jadha? Al-jadha adalah atau al-jid'ah atau al-jad'u wa huwal ghanamu malahu sanah, yaitu kambing yang sudah berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Wa thaniyu minal ma'iz, ma'iz ini jenis kambing yang lain yang tidak kibas, dan al-ma'iz ini ada yang mengatakan sama, setahun masuk 2 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun masuk 3 tahun. Semuanya usia ini untuk memastikan bahwa dagingnya sudah banyak dan sudah bagus. Wal ibili wal baqari, dan unta dan bakar. Wa tujzi'ul badanata. Nah, terkait dengan al ibil, yaitu unta, ulama mengatakan
Wa amma tsaniyu minal ibil, yang disebut ats-tsaniyu minal ibil itu adalah famalahu khamsu sinin, yaitu unta yang sudah berusia 5 tahun gitu ya. Wa qila wa dakhala fis sadisa, dan unta umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Alal asawaqila ma dakhala fis sabi'ah, ada yang berpendapat kalau unta itu kalau sudah masuk umur 7 tahun. Wa amma minal baqari famalahu sanatan, tetapi kalau sapi maka yang punya umur 2 tahun masuk ketiga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ulama juga menyebutkan wa'lam annahu la farqa fil ijza bainal untha wal dzakar. Tidak ada perbedaan masalah keabsahan, boleh atau tidaknya, sah atau tidaknya, masalah binatang itu jantan maupun betina. Ya, idza wujida sinnul mu'tabar, yang penting umurnya sudah masuk. Naam adz-dzakaru afdalu 'ala rajih. Katanya kalau yang jantan lebih bagus. Alasannya apa? Kata ulama ini, li'annahu atyabu lahman. Karena kalau jantan itu lebih bagus dagingnya. Wa fihi, dalam hal seperti ini sebetulnya khadi'un litajribah. Itu bisa diketahui juga, bisa berbeda pendapatnya juga melalui pengalaman. Ya, kalau misalnya ada jamaah yang kalau yang saya tahu misalnya Pak Imam bahwa perempuan lebih bagus dagingnya, lebih lembut dan misalnya seperti itu, berarti pengalaman dia menunjukkan sebagainya. Oleh karenanya wa nuqila 'an Syafi'i annahu qala al-untha ahabbu min adz-dzakar. Kata dia kalau betina lebih saya senangi ketimbang jantan. Tapi dalam konteks Indonesia ini Kementerian Pertanian itu mengharapkan agar tidak menyembelih binatang yang betina, tapi agar menyembelih binatang yang Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya ada beberapa yang diwanti-wanti, wala tujzi'u maqtu'atul udhun. Tidak sah untuk kurban binatang yang telinganya kepotong. Ya, awidhanat, atau buntutnya juga terpotong. Wa yujzi'ul khasiyyu wa maksurul qarn, tetapi kalau tanduknya yang patah itu masih sah. Perlu juga diingatkan bahwa wa waqtu dzabhi min waqti salatil 'id ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Yang harus diingatkan adalah waktu menyembelih itu sudah harus umumnya setelah sholat Id. Barang siapa dulu pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi orang yang menyembelih korban sebelum sholat Id, maka itu dianggap sebagai ya biasa saja. Maka kemudian disampaikan bahwa dari waktu sholat Id sampai hari Asyar tanggal 13 akhir yaumul tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena terakhir ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita bangun kesolehan sosial. Dimensi ini perlu dibangun karena memang ada anggapan yang saya kira saya sendiri juga tidak mengerti dalilnya dan tidak menemukan dalilnya, bahwa orang berkurban itu hanya satu kali seumur hidup. Sesungguhnya tidak. Berdasarkan hadis di depan yang saya bacakan, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain tadi, man kana lahu sa'atun, barang siapa orang yang punya kelapangan, walam yudhhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah dia mendekati tempat sholat kami. Tentu kita sebagai muslim, mukmin, muslimah, mukminah harus bisa mengatur diri kita, memanage diri kita bahwa hal-hal yang bersifat wajib ain harus kita dulukan, kemudian yang fardu kifayah setelah itu, kemudian hal-hal yang sunnatun muakkadah dan syiar itu kita dahulukan, baru kemudian yang terakhir hal-hal yang mubahat. Jangan sampai kita
yang mubah kita getol banget begitu, tapi hal-hal yang sunnah muakkadah kita tidak cukup peduli. Oleh karenanya saya mengajak kepada para kader dan simpatisan PKS dan masyarakat luas, mari kita bangun kesolehan sosial ini. Mudah-mudahan dengan kesolehan sosial itu Islam rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan yang sebenarnya, dan bukan hanya jargon, bukan hanya klaim, bukan hanya dakwahan semata, tapi dirasakan. Bak kata orang, Islam itu tidak cukup hanya dimengerti, Islam itu harus dimengerti tapi juga bisa dirasakan bagaimana rahmatnya Islam itu dalam kehidupan. Mari kita hidupkan syiar berkurban ini yang bapak tauhid kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mencontohkan hal yang lebih besar, yaitu mengorbankan anak yang sangat dicintainya yang datang setelah penantian panjang. Kita hanya disuruh berkurban binatang ternak, insyaallah kita punya kelapangan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.